Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Migran Jateng, bertemu lagi dengan kita dalam podcast Jagongan. Jejer bareng ngomong ke pekerja migran. Untuk Jagongan edisi ini, kita akan bahas tentang TPPO dan perlindungan PMI di Jawa Tengah. Di sini sudah hadir kami bersama narasumber kami, ada dari Direktur Pengawasan Pencegahan serta Penindakan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, ada Bapak Kombes Pol Guritno Wibowo, SIK SHMSI, dan juga Ibu Kepala BP3MI Jawa Tengah, Ibu Dewi Aryani SH. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung masuk ke mulai obrolan kita ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Wisnu, Bu Dewi. Juga Bu Dewi. Ya. Selamat pagi juga kepada Sobat Migran Jawa Tengah. Ya. Terima kasih untuk waktunya Pak Guritno sudah menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol santai bersama kami. Dan juga Sobat Migran, ini di BP3MI Jawa Tengah, Bu Dewi ini adalah Kepala BP3MI baru kami yang baru dilantik kemarin per Mei ya Bu Dewi ya. Mei. Kita mungkin langsung mulai ngobrol aja kita Bu Dewi sama Pak Guritno. Pertama untuk Bu Dewi dulu nih Bu. Untuk di Jawa Tengah sendiri, boleh dipetakan nggak sih Bu seberapa banyak sebenarnya perusahaan penunjang penempatan yang beroperasi saat ini? Dan wilayah mana aja di Jawa Tengah yang menjadi fokus pengawasan paling ketat Bu? Monggo Bu Dewi. Untuk perusahaan P3MI di wilayah Jawa Tengah, ini ada 46 PT pusat dan ada 221 cabang P3MI. Kemudian wilayah mana yang harus diperketat gitu ya? Tentunya Jawa Tengah ini ada beberapa kantong PMI, salah satunya di Kabupaten Cilacap, ini penempatan tertinggi di BP3MI Jawa Tengah, tentunya dengan penempatan tertinggi, resiko-resiko juga cukup tinggi. Sehingga perlu yang namanya diperketat, salah satunya Cilacap, Kabupaten Cilacap, kemudian kedua di wilayah Brebes mungkin karena di sana juga penempatannya juga lumayan tinggi juga. Jadi saya utamakan yang penempatannya banyak di Jawa Tengah, kurang lebih seperti itu Mas Wisnu. Jadi Sobat Migran ini kita diperketat nih bukan berarti kita mempersulit, bukan, tapi karena memang di Cilacap itu paling banyak, potensi masalahnya juga paling besar ya Bu Dewi ya. Jadi memang kita mungkin petugas kita jadi verifikasinya agak kenceng nih di situ kayak gitu. Lanjut Bu Dewi, kalau kita melihat peta penempatan pekerja migran, Jawa Tengah ini kan salah satu kantong pekerja migran ya Bu ya. Secara khusus bagaimana sih potret atau tren pelanggaran yang melibatkan perusahaan penunjang penempatan di wilayah Jawa Tengah saat ini Bu? Oke, untuk potret pelanggaran di perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah, ini salah satunya mungkin di di tata kelolanya. Tata kelola mereka banyak terjadi P3MI tidak sesuai prosedural sehingga mereka menempatkan malah unproseduralnya. Jadi kebanyakan ada beberapa perusahaan memang tidak menempatkan dengan jalur yang sudah ada di kita. Jadi potret seperti itu yang perlu kita tindak lanjuti lebih. Jadi kira-kira gambarannya begitu ya Sobat Migran. Nah sekarang ke Pak Guritno nih Pak. Tadi kan sudah ada gambaran ya Pak tentang kami di Jawa Tengah tuh kondisinya seperti itu Pak. Melihat modus di daerah yang semakin beragam. Kalau Bapak ini kan dari KP2MI selaku Direktur Pengawasannya juga. Bagaimana sih Pak KP2MI memperkuat sistem pengawasan untuk mempersempit ruang gerak perusahaan-perusahaan penunjang atau oknum yang nakal nih Pak, bermain di luar prosedur resmi nih Pak? Monggo Pak. Terima kasih kepada Mas Wisnu. Pertanyaannya cukup tajam ini. Langkah-langkah yang sudah kita laksanakan. Memang kalau kita lihat instrumen kita sudah cukup baik ya. Walaupun KP2M ini baru lahir kurang lebih 1,5 tahun yang lalu, tetapi instrumen yang sudah kita persiapkan untuk melaksanakan pengawasan, pembinaan maupun penindakan ini sudah cukup bisa dilaksanakan secara kooperatif gitu. Seperti peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2021 tentang perlindungan PMI ini cukup bisa memberikan perlindungan yang seefektif dan seefisien mungkin terhadap
para pekerja migran, termasuk Permen KP2MI yang baru lahir ini 26 tahun 2025 tentang pengawasan dan pembinaan juga sudah. Nah, tugas kita sebenarnya adalah bagaimana kita melaksanakan pengawasan terhadap P3MI supaya dalam pelaksanaan mereka dari menyeleksi, melakukan rekrutmen, melakukan pelatihan-pelatihan sampai memberangkatkan ini benar-benar prosedur. Ya. Ada izinnya, ada semua administrasi sudah tersiapkan gitu. Jadi kita harapkan dengan instrumen yang sudah ada, dengan model pengawasan yang kita lakukan, saling kontrol, kemudian ada penguatan jejaring dengan pihak-pihak atau stakeholder yang ada ini benar-benar bisa terlaksana dengan baik sehingga seluruh PMI yang memang berkeinginan bekerja ke luar negeri ini benar-benar bisa terlindungi. Lalu nih Pak, kalau di Jawa Tengah sendiri ini kan kami punya jumlah pekerja migran yang cukup besar untuk keberangkatannya Pak. Dari sudut pandang Direktorat Wascendak KP2MI sendiri nih Pak, bagaimana sih gambaran kerawanan TPPO dan penempatan PMI non prosedural saat ini khususnya yang di Jawa Tengah Pak? Iya. Jawa Tengah ini termasuk tinggi tingkat keinginan warga masyarakatnya untuk bekerja ke luar negeri sebagai pekerja migran. Ini kalau kita lihat karena memang tadi saya sempat ngobrol dengan Bu Dewi, memang tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi, kemudian kebutuhan ekonomi masyarakatnya, ini memang benar-benar banyak yang berharap bisa mendapatkan perbaikan ekonomi dengan bekerja ke luar negeri, sehingga kita memang harus bisa melakukan pendekatan secara komprehensif kepada seluruh pihak sehingga keinginan warga masyarakat ini untuk bekerja ke luar negeri bisa kita fasilitasi dengan baik. Nah, kalau dilihat dari tingkat kerawanan yang ada, ya cukup rawan memang karena banyak juga pelanggaran-pelanggaran yang ternyata berasal dari Jawa Tengah. Belum lama kita tangani kasus-kasus yang ada seperti yang di Cilacap. Faktanya memang ada seperti pelanggaran-pelanggaran unprocedural, pemberangkatan PMI yang tidak sesuai prosedur. Bahkan ada kasus yang kita tangani yang tadi saya sampaikan itu pemalsuan dokumen. Nah ini kan ada indikator-indikator orang-orang pengen mengambil keuntungan dari adanya kegiatan pekerja migran ini dengan cara-cara yang tidak benar, unprosedur. Nah ini yang perlu kita tangani dengan komprehensif. Kita bekerja sama dengan semua pihak dari kepolisian, dari pemerintah daerah, bahkan LSM maupun masyarakat. Bahkan kita sentuh lembaga pendidikan maupun keluarga pekerja migran itu. Jadi memang Jawa Tengah karena kita kantong terbesar, peminatnya banyak, jadi memang kerawanan itu ada di Jawa Tengah itu sendiri ya Pak ya. Betul. Oke baik, berikutnya kita akan kembali ke Bu Dewi nih. Bu Dewi, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Bu tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, khususnya pasal 2 itu menjelaskan bahwa perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman dan penerimaan seseorang untuk tujuan eksploitasi dapat dipidana. Nah, pola-pola kayak gitu apakah ada sih Bu di Jawa Tengah itu sendiri Bu? Kalau berdasarkan kasus yang masuk ya Mas, kita melihat kasus yang masuk karena tentunya apabila tidak ada kasus kita tidak bisa melihat itu gitu ya. Dengan kasus yang masuk itu memang ada, saya bisa katakan ada karena memang ada beberapa yang mengadu ke kami. Jadi kaitannya dengan perekrutan ini tidak sesuai dengan tata kelola kita, pemerintah tata kelola penempatan pekerja migran kita. Jadi mereka biasanya bermodus penempatan perseorangan gitu. Jadi mereka memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk seolah-olah dia bisa menempatkan bekerja sama dengan beberapa P3MI, ternyata mereka mengambil keuntungan sendiri. Jadi mereka mulai merekrut, mengatasnamakan P3MI, kemudian pendidikan, pelatihan juga mengatasnamakan lembaga pelatihan begitu, kemudian
akhirnya mereka meminta sejumlah uang untuk proses penempatan kepada masyarakat ya, sehingga ketika masyarakat sudah merasa apa yang disampaikan oleh oknum tidak bertanggung jawab ini seolah sesuai dengan proses penempatan kita, akhirnya mereka ketika diminta jumlah uang mereka percaya 100% sehingga menyerahkan sejumlah uang. Ternyata setelah ditunggu-tunggu bulan demi bulan tidak diberangkatkan, baru mereka mengadu ke kita. Ternyata setelah kita telusuri penempatan ini unprocedural, Mas. Jadi perekrutannya dilakukan oleh orang perseorangan. Jadi yang disampaikan bekerja sama dengan lembaga pelatihan maupun dengan lembaga P3M ternyata itu tidak terbukti. Sehingga sama-sama kita ketahui bahwa lembaga pelatihan ini bukan sebagai lembaga penempatan ya. Jadi lembaga pelatihan hanya sebagai lembaga hanya khusus untuk melatih saja. Untuk penempatan ada P3MI, lebih seperti itu Mas Wisnu. Ya. Mungkin modusnya, polanya adalah mereka mengatasnamakan sebagai lembaga pelatihan atau lembaga penempatan, tapi mereka tidak punya kewenangan di situ ya Bu Dewi ya. Oke baik, kembali ke Pak Guritno nih Pak. Di pasal 10 UU TPPU itu kan juga mengatur bahwa yang membantu dan mempermudah tindak TPPU juga dapat dikenakan pidana nih Pak. Yeah. Nah kalau menurut Bapak, pengawasan ini saat ini sudah menyasar ke sponsor ilegal atau oknum perekrutan di daerah atau belum sih Pak? Iya. Jadi dari Direktorat Wasindak ini bukan saja hanya mengawasi, membina pihak-pihak atau P3MI yang sudah prosedur ya. Iya. Tetapi kita juga melakukan pengawasan, melakukan monitoring dan men-scan semua pihak yang dengan keinginannya untuk mengambil keuntungan melalui cara-cara yang mungkin tidak benar, baik calo, ada sponsor-sponsor yang itu tadi melakukan tindakan-tindakan unprosedural untuk mengirim PNI ke luar negeri. Apalagi kalau kita lihat di pasal 10 tadi, Undang-Undang TPPU memang menyebutkan bahwa barang siapa yang melakukan memfasilitasi kemudian memberangkatkan dengan unprosedur itu bisa dipidana. Sebenarnya kalau kita lihat ya, ada unsur-unsur yang memenuhi kriteria pidana untuk TPPU. Kita lihat ini. Yang pertama masalah prosesnya ya. Prosesnya itu dia merekrut, membawa, mengirimkan ya. Proses untuk kaitannya dengan kasus pidana. Kemudian caranya, nah ini caranya yang mulai masuk pada unsur pidananya, yaitu dia mengancam, ya kan? Kemudian dia juga meminta dengan cara kekerasan, kadang-kadang mau maksa gitu kan. Kemudian mengirimkan, nah ini banyak yang unprocedural, banyak yang dikirimkan tidak sesuai dengan kontrak kerjanya, tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh ketentuan atau undang-undang. Dan yang ketiga adalah tujuannya. Dari proses cara itu tujuannya dia mengeksploitasi. Dengan mengeksploitasi tenaga kerja atau migran ini dengan niat untuk mengambil keuntungan dari eksploitasi tadi. Mengeksploitasi itu banyak kasus. Mau dipekerjakan sebagai tenaga kerja di rumah tangga, ternyata dia dimasukkan ke diskotik, ke pub, kemudian melakukan tindakan-tindakan mengeksploitasi tubuhnya dan sebagainya. Nah, ini bahaya. Nah inilah unsur-unsur TPPU tadi yang kemudian kalau kita lihat ini ancaman yang perlu kita antisipasi. Mari kita jaga bersama, kita tangani secara komprehensif supaya jangan sampai terjadi dari langkah sejak awal pelaksanaan sampai pengakhirannya. Nah, dengan kompleksitas yang seperti itu, Pak, gimana sih Pak strateginya Direktorat Wasjendak KP2MI dalam memperkuat pengawasan penempatan PMI di tingkat daerah nih Pak? Strateginya gimana nih Pak? Ya, kita ada penguatan jejaring. Penguatan jejaring itu kita harus bisa bekerja sama dengan semua aspek, semua unsur, semua elemen. Kita ada dibantu BP3MI di daerah, ada P4 juga. Nah inilah bagaimana kerjasama antara BP3 dengan pemerintah daerah,
pemerintah daerah itu di situ juga ada elemen-elemen masyarakat yang ada, kemudian ada LSM, ada dinas pendidikan dan sebagainya, bahkan sampai masuk ke keluarga gitu. Sehingga dengan penguatan jejaring ini apabila dilaksanakan secara simultan dan komprehensif, tentunya akan mengurangi ancaman terhadap PMI untuk dieksploitasi tadi. Oke, baik. Kita beralih ke Bu Dewi nih, Bu. Di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Bu, tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 5, itu menyebutkan bahwa calon PMI berhak memperoleh informasi yang benar terkait prosedur kerja dan kondisi kerja di luar negeri. Nah, menurut Ibu nih, apakah pemahaman masyarakat Jawa Tengah terkait hak tersebut itu sudah cukup baik nih, Bu? Tentang informasi yang benar sebelum mereka ini berangkat. Nah, kaitannya dengan pemahaman masyarakat tentang bagaimana bekerja ke luar negeri supaya aman, ini saya rasa dengan fenomena kasus-kasus yang masuk, ini memang butuh lebih lagi pendampingan ya seperti itu. Kebetulan sekali KP2MI sedang ada kegiatan gerakan migran aman, yang mana harapan kami sesuai dengan pasal 5 ini agar masyarakat lebih teredukasi kaitannya dengan bagaimana menjadi pekerja migran yang aman dan prosedural seperti itu, Mas Wisnu. Jadi kalau ditanya berapa jauh masyarakat Jawa Tengah kaitannya dengan pemahaman ini, saya rasa harapannya ke depan lebih bisa memahami ya, karena dengan beberapa kasus yang masuk, saya rasa kurang lebih seperti itu. Jadi masih sedikit banyak yang mengetahui, jadi belum secara masif begitu. Jadi harapannya dengan nanti kegiatan-kegiatan kita bekerja sama bersinergi dengan pemerintah daerah untuk penyebarluasan informasi kaitan dengan migran aman, diharapkan dari jumlah penduduk Jawa Tengah paling tidak bisa 60% ya bisa teredukasi, karena kita nggak bisa bilang 100%, nggak bisa menjamin Pak, karena kan dengan menyebarnya jumlah penduduk mungkin di daerah pedesaan ini yang belum terjangkau digital, karena sekarang eranya era digital. Harapan kami untuk menjangkau ke masyarakat ini, peran dari digitalisasi ini sangat penting. Cuma kita sama-sama memahami betul bahwa lingkungan karakteristik geografi Jawa Tengah belum bisa memungkinkan untuk 100% Mas, paling tidak kurang lebih 60% lah, sehingga yang 40% ini bisa kita pelan-pelan nantinya akan kita fokuskan supaya bisa mencapai 100% gitu. Oke. Jadi sinergi ini adalah salah satu strategi kita ya Bu ya untuk menyebarkan informasi itu Sobat Migran. Cuma memang ya dengan kondisi lapangan kita memang jujur belum bisa untuk ini ya menyebar ke daerah-daerah. Kalau untuk Pak Guritno Pak, ini di pasal 6 Undang-Undang Pelindungan PMI menegaskan adanya pelindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Nah, dari pengalaman dan perspektif Bapak nih Pak, sebagai Direktur Wasenda, dari ketiga tahapan itu Pak, mana yang paling menantang untuk dilakukan pengawasan Pak? Kalau dilakukan pengawasan menantang, semuanya menantang ya. Dari sebelum mereka berangkat, pada saat mereka bekerja, dan pada saat mereka mengakhiri pekerjaan mereka, semuanya menantang. Karena di setiap tahapan itu juga ada tantangannya, tetap ada kendala, ada potensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Tetapi kalau kemudian kita lihat persentase pengawasan yang perlu kita prioritaskan tentu di awalnya itu, sebelum mereka berangkat. Kenapa? Karena masalah administrasi, masalah keabsahan mereka berangkat itu sudah harus kita awali untuk kita cek gitu, sehingga jangan sampai mereka berangkat unprocedural, itu yang mengakibatkan pasti proses berikutnya akan menjadi terkendala itu. Pasti ada pelanggaran-pelanggaran yang lebih akan mungkin terjadi itu. Tapi kalau mereka berangkat sejak awal, sebelum mereka diberangkatkan itu, baik secara administrasi dia siap, secara pelatihan, keterampilan, keilmuan dia juga siap, tentunya potensi terjadinya pelanggaran akan semakin kecil itu. Gitu ya. Itu yang kita harapkan gitu. Jadi tetap setiap prosesnya ada tantangannya tersendiri ya Pak ya. Ada. Baik. Nah,
masih banyak nih Pak Guritno masyarakat kita yang tergiur janji proses cepat dan biaya murah. Iya. Nah, gimana Pak strateginya KP2MI supaya masyarakat itu tetap bisa memilih jalur prosedural, Pak? Iya, memang iming-iming tadi proses cepat, kemudian biaya murah ini benar-benar masif dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari pemberangkatan PMI itu. Maka kita selalu bekerja sama dengan tadi penguatan jejaring dari pemerintah daerah, kemudian dari dinas-dinas yang ada, termasuk dinas pendidikan, kemudian warga masyarakat ini banyak. Dan kami dapat informasi lebih banyak dari LSM, dari penggiat-penggiat media, banyak masuk ke saya. Dan tentu harus kita tidak lanjuti, walaupun memang membutuhkan waktu ekstra, tapi ya memang itu tanggung jawab kita yang harus kita laksanakan. Sehingga kita berharap dengan banyaknya elemen masyarakat yang peduli dengan migran aman ini, kita berharap bisa menekan terjadinya pelanggaran-pelanggaran sosial, pelanggaran-pelanggaran terhadap pemberangkatan PMI ini. Ya. Baik. Apalagi nganu ya Pak, sekarang KP2MI sudah punya gerakan migran aman ya Pak ya. Berarti memang jejaring itu jadi kunci yang ini sekali ya. Baik, kita sudah masuk untuk sesi terakhir nih, pencegahan dan pesan publik. Mungkin ke Bu Dewi dulu nih Bu. Kalau bicara pencegahan Bu Dewi, bagi masyarakat Jawa Tengah yang ingin memastikan sebuah perusahaan penunjang penempatan itu legal, terpercaya, itu mereka bisa ngakses infonya dari mana aja sih Bu, biar tahu nih yang kita ajak kerjasama nih legal. Oke, harapan saya untuk masyarakat yang pengen mengetahui perusahaan P3MI yang mana yang resmi dan legal, silahkan buka website kami di www.kp2mi.co.id. Di situ nanti ada di statistiknya ya kalau nggak salah ya. Itu nanti ada beberapa data kaitannya dengan nama-nama P3MI yang resmi begitu. Harapan saya masyarakat Jawa Tengah lebih budayakan lebih membaca untuk lebih dalam lagi, karena memang budaya membaca ini masih belum bisa masif ya. Jadi harapannya masyarakat Jawa Tengah supaya lebih berhati-hati lagi untuk memilih P3MI mana yang prosedural. Lebih seperti itu dari saya. Ya, kalau dari Pak Guritno Pak, yang mau kita tanyain, ada nggak sih Pak ciri sederhana yang bisa dikenali masyarakat supaya mereka tuh nggak terjebak tawaran kerja ilegal ke luar negeri Pak? Iya. Kalau kita lihat ya, saya belum lama berada di sini, tetapi saya bisa melakukan evaluasi dari beberapa permasalahan PMI yang saya tangani, unprocedural tentunya. Yang pertama adalah iming-iming cepat prosesnya, ya, proses cepat. Nah, yang kedua ini masalah biaya, biaya yang murah, proses cepat, biaya murah nih, cepat nih orang PMI pada datang, ya kan? Kemudian gajinya ditawarkan tidak masuk akal. Tinggi sekali itu. Siapa nggak tertarik? Sudah prosesnya cepat, biaya untuk ngurus cepat, murah, tetapi gajinya tinggi. Tidak melalui prosedur. Kemudian tanpa pelatihan mereka. Udah, nggak usah dilatih. Saya yakin kamu bisa. Nah, gitu kan? Padahal proses itu melalui keterampilan yang seharusnya. Gitu. Balai-balai ini ada, sudah disiapkan untuk LPK gitu. Tapi itu diabaikan. Dan utamanya lagi ini mereka itu apabila diiming-imingi dengan proses yang cepat, identitasnya tidak ada, mereka bisa diiming-imingi dengan dipalsukan ini. Ada beberapa kasus yang terjadi, bahkan di Cilacap ini yang tadi saya bilang ada, ya kan? Udah kamu nggak usah takut, nah masalah KTP, KK itu bisa kita urus gitu. Dan ternyata itu yang menyebabkan banyaknya adanya PMI yang kemudian tertarik masuk dalam lingkaran permasalahan ini, akhirnya bermasalah setelah ditempatkan ini. Nah, ini indikator-indikator yang perlu diwaspadai oleh calon-calon pekerja migran supaya hati-hati gitu. Ya, berarti kalau iklannya itu bilang cepat,
murah, gaji tinggi. Nah, itu berarti ada ciri-ciri ini ya Pak ya. Harus waspada itu. Oke, baik, terakhir nih, mungkin dari Pak Guritno dulu Pak. Monggo bisa disampaikan kira-kira ada pesan-pesan nggak Pak yang bisa diberikan ke Sobat Migran Jawa Tengah? Iya. Gimana caranya supaya mereka semakin sadar pentingnya bekerja ke luar negeri yang prosedural dan aman? Iya. Baik, Sobat Migran Jawa Tengah, saya selaku Direktur Wasindak mengajak supaya kalau memang berminat untuk bekerja ke luar negeri, mari dilaksanakan secara prosedur. Ini bukan sekedar masalah kepatuhan hukum, tetapi juga masalah perlindungan. Perlindungan terhadap seluruh PMI yang berangkat. Dan tentu menyangkut masalah masa depan kita. Masa depan para PMI, masa depan para fasilitator P3MI, maupun masa depan warga negara Indonesia. Masa depan bangsa dan negara. Mari kita bekerja secara prosedur, insya Allah semuanya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Guritno. Sekarang kalau dari Bu Dewi nih Bu, sebagai yang tahu kondisi di Jawa Tengah, monggo ada pesan apa Ibu untuk Sobat Migran Jawa Tengah? Ya, Sobat Migran Jawa Tengah, saya sebagai Kepala BP3MI Jawa Tengah, harapan saya supaya masyarakat Jawa Tengah lebih berhati-hati, lebih cerdas memilih untuk pilihan bekerja ke luar negeri, karena bekerja ke luar negeri bukan sebagai saran dari pemerintah Pak, tapi pemerintah wajib hadir dalam rangka memberikan pelayanan, penempatan, dan pelindungan bagi pekerja migran Indonesia. Itu saja dari saya, semoga masyarakat Jawa Tengah terhindar dari suatu hal yang tidak diinginkan. Jadi mari budayakan membaca, kemudian mencari informasi yang resmi kaitannya dengan prosedur penempatan. Dan harapan saya semuanya berangkat melalui jalur prosedural. Lebih seperti itu dari saya. Terima kasih. Ya. Baik, Sobat Migran, begitu tadi perbincangan kita bersama Pak Guritno selaku Wasenda KP2MI dan juga Ibu Dewi Aryani selaku Kepala BP3MI Jawa Tengah. Jadi intinya Sobat Migran, jangan gampang percaya dengan yang menjanjikan bisa bekerja ke luar negeri dengan gaji yang fantastis, proses yang cepat, dan biaya yang murah. Itu jadi ciri-ciri yang perlu kita waspadai dulu Sobat Migran. Untuk selanjutnya, Sobat Migran juga bisa selalu cek dan recheck data-datanya ke kanal-kanal informasi resmi BP3MI Jawa Tengah yang di bawah ini. Kita punya WA, Instagram, Twitter, TikTok, sampai YouTube, bisa diakses di situ teman-teman. Oke, akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan. Saya Wisnu Eko Arianto, salam proteksi.